masukin saya ya ke dalam surga bersama orang-orang yang baik. Masukin saya ke dalam surga bersama Rasulullah. Kita minta dengan begitu. Maka ketika bulan itu Rasulullah SAW dari bulan Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rasulullah berangkat menuju kota Mekah untuk melaksanakan haji wada, haji perpisahan. Ketika di bulan haji Rasulullah biasanya motong 2 kambing doang, tapi ini Rasulullah motong 63 onta. Ada apa ini? Dilanjutkan oleh Sayyidina Ali 37 onta, sempurna 100. Sahabat nggak ada yang tahu ada apa dengan 63 onta ini. Rasulullah nggak biasanya motong onta sampai 63. Kemudian Rasulullah kembali Bapak Ibu sekalian menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sampai di kota Madinah, Rasulullah SAW berziarah ke pemakaman Baqi, mengucap salam. Setelah beliau mengucap salam berziarah ke pemakaman Baqi, balik beliau ke rumahnya. Sampai di rumahnya beliau sakit, kepalanya pusing, mengadu kepada Sayyidatuna Aisyah. Wahai Aisyah, sesungguhnya saya dulu 3 tahun lalu pernah memakan daripada racun. Jadi di zaman Rasulullah itu Rasulullah diajakin makan di orang Yahudi Khaybar. Itu Rasulullah ditanya, apa makanan kesukaan Rasul? Rasulullah menjawab, Rasulullah temen banget sama makan kambing kakinya yang paling depan. Dipikirin sok, ditambahin mesmuma, ditambahin itu yang adanya racun yang begitu berat, racun yang begitu banyak buat Rasulullah SAW. Sampai pas dimakan sama sahabat semuanya, datang Jibril menghampiri. Wahai Rasulullah, sesungguhnya di makanan itu ada mesmuma, ada racun. Maka Rasulullah mengatakan, irfa, angkat tangan kalian. Sesungguhnya di situ ada racun. Tapi sebagian sahabat udah ada yang makan dan mati di tempat. Dan Rasulullah sepakat, ulama para sirah menjelaskan bahwasanya Rasulullah memakan makanan itu. Tetapi ikhtilaf ulama, Rasulullah menelemnya atau tidak. Tetapi Bapak Ibu sekalian, disitulah racun udah nyampur dengan lidahnya Rasul, udah nyampur dengan ludahnya Rasul. Ketika itu Rasulullah SAW telan ludahnya dan masih berasa 3 tahun setelah itu. Kenapa Rasulullah bisa makan itu? Padahal Rasulullah dijaga oleh Allah, dijaga oleh malaikat. Allah pengen beri kesempurnaan kepada Rasul, bahwasanya orang yang meninggal dunia karena racun disebutnya syahid, disebutnya orang yang mati syahid. Allah pengen Nabi Muhammad mati syahid. Maka ketika itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW udah nggak mampu lagi berjalan ke masjid, nggak mampu lagi beliau berangkat untuk melaksanakan salat, sampai beliau mengisyaratkan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, hentikan aku untuk salat. Sayyidina Abu Bakar menghentikan salat. Ketika itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah nggak sanggup berangkat ke masjid. Akhirnya Rasulullah ditopang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di sebelah kiri ada Fadl ibnu Abbas. Ini saudaranya beliau. Kalau kita kenal, Nabi bapaknya Abdullah, Fadl bapaknya Abbas, kemudian Ali bapaknya Abi Thalib. Itu Abi Thalib, Abdullah, Abbas, saudara dia. Punya anak Abdullah, punya anak Muhammad, Abu Thalib punya anak Ali, kemudian Abbas punya anak Fadl. Digendong, dirangkul Rasulullah naik ke atas mimbar. Di hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin Rasulullah tiada. Itu Rasulullah di atas mimbar bilang, wahai saudaraku, wahai umat muslim, siapa di sini yang pernah saya hutangi, datang ke sini. Saya akan bayar. Siapa yang pernah saya sakiti, saya akan siap untuk menggantikan yang pernah kalian sakiti. Sampai Rasulullah mengatakan, man kuntu jalantu lahu zahra, barang siapa yang pernah pundaknya aku pukul, aku pernah merasa tapi aku tidak sengaja pukul itu. Siapa itu? Fahada zahri, ini pundak saya, ini pundak saya. Itu Rasulullah berkata, siapa yang pernah saya sakiti, siapa yang pernah saya pukul tapi saya tidak sengaja,
Sekarang silakan balas. Semua sahabat sudah menangis di sana melihat Rasulullah SAW tidak ada tanda-tanda meninggal dunia setelah itu. Maka disebutlah berdiri, namanya Ukasha. Dia berdiri, ya Rasulullah, saya yang pernah engkau pukul ya Rasulullah, tapi saya takut untuk balas dendam kepada engkau ya Rasulullah. Engkau adalah Nabi ya Rasulullah. Maka Ukasha itu maju ke depan, sampai ada Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar yang menghalangi. Wahai Ukasha, jangan kau pukul Nabi Muhammad. Beliau sedang sakit, beliau lagi sakit dirinya karena sedang kena racun dirinya. Pukul kami saja wahai Ukasha. Kami siap dipukul dengan engkau wahai Ukasha. 100 kali, 200 kali kami siap untuk menggantikan Rasul. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, biarkan dia balas dendam. Bangun lagi Hasan wal Husain, cucu Rasulullah yang paling beliau sayang. Bahkan beliau mengatakan di dalam hadisnya, sering diucapkan salawat-salawat itu dan syair-syairnya di Mesir. Apa kata Rasulullah? Ana min Husain wa Husain minni, ana min Husain wa Husain minni. Saya ini dari Husain, Husain itu dari saya. Kalimat cinta, kalimat mahabbah. Siapa yang nyakitin Husain? Nyakitin saya. Yang nyakitin saya berasa sama si Husain. Ini Hasan dan Husain bangun, wahai Ukasha, jangan kau pukul Nabi. Kami ini adalah darah dagingnya Nabi. Pukul kami sama dengan kau memukul Nabi. Hasan dan Husain katakan, jangan minggir, biarin dia yang mukul saya. Sampai dia di depan Bapak Ibu sekalian. Apa yang dia katakan? Ya Rasulullah, engkau memukul aku pada saat itu. Aku tak memakai baju. Engkau memukul saya pada saat itu, tapi engkau memukul saya pakai tongkat. Saya tak punya tongkat ya Rasulullah. Akhirnya Bilal disuruh, wahai Bilal, berangkat ke rumah Fatimah, ambil tongkat. Disuruh ambil tongkat, dia udah pegang tongkatnya Ukasha. Sambil memegang tongkat, sambil mendekati Rasulullah, udah pengen digoyang-goyangin. Dia ngomongnya, Rasulullah, sesungguhnya engkau pukul saya dalam keadaan tak memakai baju. Maka bukalah baju kau ya Rasulullah. Rasulullah manusia yang paling mulia, paling agung, disuruh buka bajunya. Disitulah Rasulullah buka bajunya. Ketika buka bajunya Bapak Ibu sekalian, tongkat yang pengen dipukul untuk Rasulullah nggak jadi dipukul Rasulullah, dilempar, malah dia pegang Rasulullah, memeluk Rasulullah dengan indah, memeluk Rasulullah dengan menangis dan mengatakan, ya Rasulullah, aku rindu kepada engkau. Kami merasakan detik-detik terakhir engkau di Masjid Nabawi ini ya Rasulullah. Saya ini memeluk engkau, tak ingin membalas dendam kepada engkau ya Rasulullah. Sesungguhnya saya pengen nempel kulit yang hina ini, ingin menempel dengan kulit yang paling mulia ya Rasulullah. Saya ingin rindu kepada engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan kepada sekalian, siapa orang yang pengen tahu teman saya di dalam surga, itu adalah Ukasha. Dia bisa mendapat tempat yang luar biasa. Saking rindunya, sayangnya kepada Rasulullah SAW. Banyak cara para sahabat mencintai Rasulullah SAW. Sampai ketika Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, kembali ke dalam kamarnya, berbaring di dalam kamarnya, sampai Rasulullah pernah pingsan. Akhirnya disiram oleh sahabat. Rasulullah bangun kembali dan memanggil Fatimah. Wahai Fatimah, sini. Ketika dipanggil Bapak Ibu sekalian, itu Fatimah dibilang dibisikin, wahai Fatimah. Ketika dibisikin, Fatimah pertama menangis, yang kedua Fatimah tersenyum. Ketika itulah Fatimah dipanggil anak Aisyah, wahai Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Rasulullah? Yang pertama, Rasulullah mengatakan, detik-detik terakhirnya Rasulullah di hari itu akan meninggal dunia. Aku sedih. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, tak ada dari keluargaku yang menyusul aku paling pertama kecuali Fatimah. Di situ aku tersenyum. Maka Fatimah 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia, Fatimah menyusul baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika itulah Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad udah nggak bisa bergerak. Nabi Muhammad udah nggak bisa bergerak. Tinggal Nabi Muhammad melihat dan datang Sayyidah Aisyah membacakan suratul Fatihah. Setelah baca suratul Fatihah, baca kulhu Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad,
Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibacakan surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Dibacakan surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ditiupkan ke tangan Rasulullah. Ketika ditiupkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita baca ayat-ayat tadi, seharusnya kita yang baca, kita yang tiup tangan kita, baru kita usahkan di mana posisi yang sakit, orang yang sakit ataupun kita. Tapi Sayyidah Aisyah enggak mendahulukan Nabi. Sayyidah Aisyah tahu tangan mana yang paling berkah, tangan mana yang paling mulia, tangan mana yang paling agung. Maka disitulah Sayyidah Aisyah tidak tiup tangannya, tapi beliau meniup tangannya Nabi, kemudian mengusapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad tersenyum, kemudian ada raut muka yang Nabi pengen. Sayyidah Aisyah bertahun-tahun hidup bersama Rasulullah, tahu apa keinginan Rasul. Ternyata Rasul pengen siwak. Diambil siwak, digigit-gigit sama Sayyidah Aisyah, dipakai oleh Sayyidah Aisyah kepada Nabi Muhammad SAW. Air liur yang campur terakhir itu adalah Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah SAW. Meninggal dunia, Nabi Muhammad tutup mata. Tapi ketika meninggal dunia, sahabat semuanya merasa